Jangan pernah sepelekan daun pepaya. Kalau pemberiannya rutin, banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dengan cara memberikannya ke ayam, baik itu berupa jamuannya atau campuran pakan. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar bos? Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Dan terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini, dan semoga berlanjut subscribe ya bos. Karena Bakal Peternak insya Allah selalu memberikan informasi seputar perayaman atau peternakan. Baiklah bos, kali ini kita akan sharing tentang manfaat dan kegunaan dan bagaimana mengaplikasikannya ke ayam, yaitu daun pepaya ya. Jadi siang hari ini kita ngeleles di kebun orang, tapi udah minta tadi, dalam rangka untuk pemberian pakan siang jam 2. Dan biasanya pemberian pakan ini saya lakukan pagi jam 8 atau jam 9, kemudian siang jam 2, dan lanjutkan malam biasanya sekitar jam 8 sampai jam 9 malam. Tujuannya untuk nge-push bobot dan melengkapi kekurangan dari nilai kandungan pakan. Jadi gitu bos. Jadi saya pemberiannya 3 kali sehari. Biasanya sih alhamdulillah sih ayam saya sehat-sehat aja. Dan terkhusus kali ini kita akan membahas tentang ini bos, daun pepaya ya. Ya walaupun agak susah sih dapatnya bos ya, karena daun ini kan ya bela-belain lah, karena ini penting dan ini sangat bermanfaat sekali. Jadi bela-belain saya ngeleles, karena di bakul sayur itu apkirannya jarang bos kalau kita mau dapat yang daun pepaya begini ya, sangat jarang. Kebanyakan tuh kita paling dapat kangkung, bayam ya. Nah itu bos. Jadi sampean kalau ternak sambil diseling dengan menanam pepaya seperti ini bos, tapi ini punya orang, nggak bisa kita ambil ya kalau belum izin. Jadi idealnya itu kita minta dulu lah, supaya kita sama-sama dapat halalnya ya kan. Jadi daun pepaya ini banyak sekali bos manfaatnya, dan terlebih lagi kalau ini diberikan ke ayam kita yang dalam kondisi cuacanya lagi nggak nentu ya. Biasanya kan kalau cuaca nggak nentu itu, atau anggaplah musim hujan, biasanya yang paling sering berkembang itu kan penyakit cacingan. Nah salah satu dari keutamaan dari daun pepaya ini bos, dia mampu mencegah ya, bukan mengobati sebenarnya, mencegah cacingan ya. Jadi ayam itu tidak mudah dia. Jadi begitu ada larva cacing itu masuk, karena mungkin dari zat dan kandungan dari daun pepaya ini, sehingga cacing pun akan mati atau keluar. Dan kandungan utama dari daun pepaya ini adalah dia mengandung banyak vitamin A, vitamin B kompleks, dan vitamin C. Dan ditambah lagi ada protein, lemaknya juga ya. Jadi ini besar sekali bos manfaat dari kandungan daun pepaya. Nah bagaimana cara mengaplikasikannya? Untuk daun pepaya yang muda itu cukup kita rajang-rajang seperti ini bos, dirajang halus ya. Dirajang halus ini tujuannya supaya mudah ayam kita dalam mencerna ya, memakannya pun mudah. Biasanya saya ya beginilah bos ngerajangnya ya, dirajang, kemudian dirajang kecil-kecil. Kemarin sempat ada yang ngomong kok halus sekali rajangannya, gimana caranya, pakai apa gitu ya. Saya cuman pakai ini aja dirajangnya ya, seperti ini. Karena ya sudah resiko bos, sudah bagian dari resiko kita
untuk menyajikan pakan terbaik. Walaupun pakan itu pakan alternatif, tetapi kalau kita sajikan dalam bentuk yang terbaik, insya Allah harapannya juga penyerapan pada ayam-ayam kita itu hasilnya akan lebih baik dan maksimal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan biasanya bos, saya memberikan rajangan daun pepaya ini pada saat kondisi, ya walaupun nggak kondisi cuaca nggak nentu sih, tapi dalam kondisi normal juga biasa saya berikan minimal itu 3 hingga 4 kali dalam seminggu. Kenapa? Karena saya sebenarnya maunya tiap hari bos, maunya tiap hari, tapi sayangnya sumber daya saya di sini agak susah karena kita di perkotaan ya, beda kalau sampean yang di pedesaan pasti banyak. Dan apalagi kalau ada tanah kosong ya ditanamin aja bos, sayang ya. Nah setelah dirajang halus seperti ini kemudian dicampurkan ke pakan. Nah kalau saya biasanya kalau sudah dicampur seperti ini, dirajang-rajang halus seperti ini, saya akan berikan pur fermentasi ya, diberikan pur fermentasi dan dikocor dengan jamu-jamuan biasanya. Dan ini saya lakukan 1 hari 1 kali ya. Jadi biasanya saya lakukan antara siang hari atau sore hari menjelang malam atau malam hari ya. Biasanya saya berikan ke ayam, dan alhamdulillah sampai sejauh ini sih ayam-ayam saya itu dalam sekejap habis ya. Pasti habis. Padahal kalau komposisi yang saya berikan itu 50% daun pepaya dan 50%-nya lagi pur fermentasi. Jadi kita lihat dari kira-kira. Jadi kalau sampean tanya, biasanya tuh kebanyakan sahabat baper atau dari rekan-rekan peternak pada nanya, berapa bang komposisinya ya kan. Waduh, kalau sampean tanya saya bos, saya bingung jawabnya. Kenapa? Karena ilmu yang saya pakai ilmu kira-kira. Jadi kalau sekiranya umpamanya nih saya beri takaran sekian, oh ternyata ayamnya masih lapar gitu kan, oh ya udah, kan ketahuan tuh bos, ayam kalau udah lapar itu kan dengan ayam udah kenyang itu ketahuan dia. Nah jadi biasanya untuk pemberian pakan berikutnya saya akan tambahin, oh berarti dosisnya adalah sekian. Jadi seperti itu bos, cara saya memberi ayam saya itu makanan gitu loh, porsi pakannya berapa. Jadi kalau sampai tanya komposisinya ya bingung saya jawabnya bos. Nah kemudian selain dengan cara pencampuran pada pakan seperti ini dan yang biasanya saya kombinasi dengan pur fermentasi dan jamu, biasanya untuk daun yang tua itu biasanya saya blender ya, di blender atau ditumbuk halus kemudian airnya diambil. Dan untuk soal takaran biasanya masing-masing peternak itu beda-beda bos, ada yang takarannya sekian, ada yang takaran sekian. Terus air yang diambil perlu dicampur air lagi nggak, atau perlu campuran lain? Nggak perlu, boleh langsung sampean berikan, atau boleh sampean berikan air fermentasi, atau boleh sampean berikan air probiotik. Kalau saya sih biasanya saya berikan NTJ ya, saya campurkan NTJ di air perasan daun pepaya tua ini. Tujuannya untuk apa? Yaitu tadi kalau ayam kita ada yang cacingan, atau minimal itu menambah nutrisi vitamin pada ayam-ayam kita. Pemberian rutin, jadi caranya bos, biasanya kan kadang ayam itu nggak mau minum. Jadi caranya dibiarkan haus dulu ya, biarkan haus dulu kemudian berikan perasan air daun pepaya tua ini dalam jumlah yang terbatas, artinya ditakarin. Pokoknya sekali hadap habislah pokoknya ya. Baru kita berikan air putih biasa. Jadi seperti itu bos, penyajian daun pepaya dan manfaatnya. Kalau sampean umpamanya masih ada yang perlu atau bingung mau ditanyakan, silahkan komen di bawah. Biasanya kan tuh ada aja tuh rekan-rekan peternak atau sahabat baper yang dengan kreasinya sendiri, bos boleh nggak diginiin, boleh nggak diginiin gitu kan. Ya kan, silahkan komen di bawah bos, saya tunggu komen super sampean di bawah. Jadi pada intinya memanfaatkan segala sesuatu dari alam itu, termasuk dengan memanfaatkan pakan alternatif daun pepaya ini sangat luar biasa bos. Jadi jangan sampai berpikir bahwa susah untung ternak ini, kenapa? Karena pakan pabrik mahal harganya. Kuncinya gini, sampai nggak usah pikirkan kesulitannya atau soal harganya atau susah untungnya. Intinya ayam itu kan pemakan segala, tinggal bagaimana sampean mengolah pakan ini tadi, mengolah bahan alternatif ini tadi sehingga layak
menjadi pakan terbaik buat ayam-ayam sampean. Sudah, itu aja kuncinya. Sampean nggak usah mikir pakan pabrikan mahal dan lain sebagainya. Toh kalaupun sampean pakai pur, sampean nggak akan pakai berkarung-karung. Intinya itu aja bos. Dan presentasenya pur itu paling banyak sih kalau saya pribadi ya, dalam satu porsi pemberian pakan itu paling banyak 50% bos. Paling banyak sudah itu. Jadi boleh dikata kita sudah irit 50% pakan pabrikan. Apalagi yang notabene kalau dia difermentasi, otomatis kan secara kuantitas dia akan bertambah. Kenapa? Karena dia mengembang. Dan yang pastinya lagi, karena dia difermentasi, penyerapannya ke ayam juga lebih maksimal. Jadi seperti itu bosku. Maka sekian dulu sharing kita tentang manfaat dan cara mengaplikasikan daun pepaya pada ternak ayam kita. Oke bos, yang belum subscribe monggo di subscribe. Saya tunggu like sekiranya ini bermanfaat, dan jangan lupa di share ke rekan-rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu. Sekian dari Bakal Peternak, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.